guys, balik lagi dari channel Autofam TV. Nah kali ini Autofam punya ready stock Toyota Camry ya tahun 2021. Nah untuk kilometer ini baru berjalan di 6.000 aja. Yang teman-teman penasaran dengan review kali ini, stay tune dulu, jangan kemana-mana, dukung dulu dari channel Autofam TV. Cara yang gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bagian bawah sini ya. Oke, untuk di bagian eksteriornya, nah Toyota Camry 2021 ini dia punya tampilannya berbeda ya. Dimulai dari bagian logonya di bagian tengah sini, terus juga untuk di bagian grill kanan kirinya ya, teman-teman bisa lihat. Jadi dia untuk di bagian aksen eksteriornya nih sangat menekankan bahwa ini sudah model baru gitu ya. Terlebih lagi di bagian lampunya, untuk lampu utamanya ini dia sudah LED, DRL juga sama LED. Dan juga ditambah dengan fog lampnya ini dia sudah yang LED ya. Untuk Toyota Camry yang kali ini Autofam punya warnanya di silver, untuk interiornya warnanya di hitam ya. Oke, kita mau langsung lanjut untuk review di bagian bodi sampingnya. Untuk bodi sampingnya Camry ini dia menggunakan bannya di mereknya Bridgestone. Ukurannya ada di 215/55, ringnya di 17. Velgnya ini hanya satu aja, jadi dia tidak two-tone. Untuk cc-nya pun ini dia ada di 2500 untuk cc-nya itu sendiri ya. Ground clearance-nya ini standar seperti mobil sedan pada umumnya. Jadi untuk mobil sedan itu tidak terlalu tinggi ground clearance-nya. Kalau misalnya kalian taruh beban atau taruh barang-barang atau ada orang pun di dalam, ini tidak akan buat mobil kalian sampai turun ke bawah gitu ya. Spionnya ini retract, jadi kalian mesti atur di dalam interiornya. Tapi dia belum auto retract karena ini manual lock. Nah dia tidak otomatis untuk melipatnya ya. Untuk Toyota Camry 2021 dia juga sudah dilengkapi dengan fitur terbaru, yaitu ada sunroofnya ya, bisa kalian lihat di bagian atas. Tidak punya talang air di bagian samping kanan kirinya, jadi polos aja, dan tidak ada shock fin-nya juga sama sekali di bagian atas ya. Sekarang kita mau langsung review bagian belakang. Oke, untuk di bagian belakangnya kalian bisa lihat juga ya, bodinya ini berbeda sama yang tahun 2016, 15, 17, ya 18. Kalau 15 sampai 18 itu biasanya bodi belakangnya dia lebih kotak ya. Kalau model baru nih sekarang semuanya mulai agak sedikit bulat ya di tampilan belakangnya. Terus untuk lampunya, stop lamp-nya ini dia sudah LED. Ada emblem Camry di bagian bawah sini. Nah, kalau untuk di tahun muda ini biasanya emblemnya jaraknya lumayan banyak ya. Kalau model lama biasanya tulisannya di bagian bawah kanan kiri. Terus juga ini ada emblem 2.5V. Dan untuk buka bagasinya bisa kita langsung klik aja di bagian tombol kuncinya. Ini dia tidak power back door, tapi dia dibuka secara otomatis untuk di bagian pembukanya. Kalau tutupnya secara manual sama ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, ini dia juga punya kamera mundurnya untuk si Toyota Camry 2021 ini. Kita langsung lihat untuk dari keluasan bagasi sedan sebenarnya standar, jadi tidak ada perubahan untuk di bagian bagasinya. Ini kita lihat ya, dia ada punya emergency kitnya, masih dalam kondisi plastik. Terus di bagian bagasinya, ini ban serepnya ada di bagian dalam. Nah ini ketutupan cover ya. Bentar kalau kasih lihat. Nah ini ban serepnya. Terus juga ada dongkrak, ada kunci-kuncinya, jadi masih komplit semua. Silakan teman-teman screenshot aja ya dari kelengkapan kunci-kuncinya itu sendiri. Kalau sedan sebenarnya seperti ini aja ya, jadi tidak ada ruang lain dan sebagainya, tidak ada tambahan opsional. Bagasinya paling enak dipakai kalau untuk mobil sedan ya. Tutupnya secara manual ya guys, jadi hanya bukanya saja kita secara otomatis. Dan itu hanya melalui kunci saja ya. Oke, tinggal kita langsung mereview di bagian interiornya ya. Oke guys, nah langsung aja kita mau review di bagian interiornya. Ini tadi Nah, cara nyalainnya tuh dengan start stop engine aja, lalu kalian injek rem aja, otomatis dia langsung menyala ya.
Oke, kita mau mulai review dulu untuk di bagian kursinya. Ini kanan kirinya dia sudah dilengkapi dengan fitur electric seat ya. Jadi untuk maju mundurnya sudah elektrik, mau lebih tinggi gitu ya, mau lebih rendah. Jadi di bagian driver dengan bagian penumpang itu bawah sama juga semua. Dia sudah elektrik ya, jadi lebih mempermudah dan mempersingkat waktu juga. Lalu untuk di bagian door trimnya ini full semuanya di black. Untuk pengaturan dari spionnya yang tadi Mel bilang, nah, ini mesti kita klik di bagian interiornya ya. Jadi dia tidak auto retract untuk di bagian depannya. Lalu ada tombol ini hold untuk kita buka tangki bensin, ada hold untuk dibuka bagasi belakang, sama untuk off on-nya dari kondisi kestabilan mobilnya. Jadi kalau misalnya ini untuk menghindari supaya mobilnya tidak gampang tergelincir gitu ya, ada tombol sebelah sini. Start stop-nya tadi sudah kita bahas. Setirnya ini dilapisi dengan kulit dan dia ada tombol di bagian kontrol setirnya. Nah, kalian bisa lihat ya, ada tombol untuk oke, source-nya kanan kiri, untuk back. Ini pengaturan dari cruise control-nya. Lalu untuk teleskopiknya, nah ini bisa kalian atur senyaman teman-teman aja. Untuk pengaturan lampunya standar mobil Jepang di sebelah kanan ya. Untuk lampu jauh juga, untuk sein kanan kiri di sebelah kanan, maksudnya untuk di bagian wipernya di sebelah kiri, untuk sen kanan kirinya dia ada di sebelah kanan ya, jadi sama dengan bagian lampu. Oke. Lalu untuk kilometernya, nah ini silakan teman-teman lihat aja ya, dari kilometernya ini baru berjalan di 6.333 km ya. Jadi ini kilometer asli, autoframe jamin, tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Oke, next untuk di bagian sebelah kirinya ini ada tulisan Odo Trip, jadi kita bisa klik mau ada trip A, trip B, atau kilometer ya di sebelah sini. Dan untuk ini adalah brightness-nya, jadi kalian mau seberapa terang untuk cahaya dari speedometernya, silakan nih teman-teman atur aja sendiri. Dashboardnya ini dia sudah soft touch ya, jadi dashboardnya sudah soft touch dari ujung kanan sampai ujung kiri. Plus AC-nya ini dia ada 4 buah di bagian depan, dan dengan caranya bentuknya beda-beda ya. Kalau sebelah kanan kiri dia biasa geser kanan kiri aja standar, dan ini dia ada 3 line garisnya. Kalau yang di bagian tengah hanya 2 garis, dan ini geser kanan kiri, atas bawah juga bisa sama ya. Ada lampu hazard di bagian tengah. Terus ini ada pengaturan jamnya di sebelah kiri. Dan untuk di Camry 2021 ini dia punya head unitnya sudah new model ya, head unit yang terbaru. Ini dia head unitnya sudah lebar. Nah untuk dari head unitnya ini sama, jadi enak banget untuk head unitnya. Ini bisa kita lihat ya, sebentar ke home dulu. Nah ini ada pengaturan home-nya, bisa kalian geser kanan kiri tuh ya. Ini ada radionya, bisa connect Bluetooth, USB, aux, connect telepon juga bisa. Maps-nya juga nih berfungsi ya. Ini lagi di Mangga 2 Square. Oke, ini settingnya yang bisa kalian atur untuk kebutuhan teman-teman itu sendiri ya. Untuk pengaturan AC-nya bisa kalian lihat ini dia tidak dual zone, jadi dia hanya satu aja. Kalian atur untuk suhunya, dan ini untuk dari fan-nya itu sendiri. Next, ini juga ada pengaturan dari rear AC dan ada front AC-nya. Bisa kalian atur untuk keperluan teman-teman juga. Di bagian paling bawah ini ada tempat charge ya, ada 12 volt per 120 watt ya di bagian bawah sini. Lalu sebelahnya lagi ini bisa buat kalian connect aux, USB. Nah ini ada tombol atau gambarnya ya. Box untuk kita taruh barang. Nah ini bisa kita dorong. Nah, seperti ini ya. Jadi ada fungsionalnya. Kita tinggal tutup lagi. Lalu ini ada wooden panelnya, dan ini keren banget ya. Seperti ada double wooden panelnya. Jadi ini kayak bebayang itu ya, lebih kelihatannya lebih keren gitu. Untuk di bagian cup holdernya ada 2 buah di tengah, transmisinya dia otomatis, dan parking brake-nya dia sama ya. Jadi ini dia tinggal cetek saja teman-teman, kalian tidak perlu menggunakan di bagian kaki lagi, jadi sudah otomatis. Buka boxnya kalian tinggal tekan tombolnya di bagian bawah sini. Lalu kita melihat ini dia sudah disediakan fitur untuk kita charge handphone ya. Jadi handphone yang support ini pasti akan bisa kecas handphonenya ya. Oke guys, nah untuk di bagian boxnya pertama-tama kita mesti pencet dulu untuk powernya ya. Seperti tadi Mel belum pencet, jadi dia belum nyala ya. Nah sekarang kondisinya sudah nyala, kita langsung aja mau charge handphonenya ini. Nah ini mensupport ya, di iPhone 12 Pro masih bisa. Kalau untuk di Samsung Mail ini, nah
Kalau warnanya orange seperti ini dia tidak bisa ya, jadi tidak mensupport dari fast charging yang ada di Toyota Camry. Lalu ini ada boxnya, box yang kosong buat kalian taruh barang-barangnya. Oke, ini close aja. Dan ada tambahan fitur lagi ya untuk di bagian Camry ini, di bagian kursi penumpang ini lebih memudahkan dari drivernya, sama seperti dengan Alphard ya. Jadi ini untuk maju mundurnya, jadi driver tidak perlu keluar lagi dari pintu untuk maju mundur dari si kursinya ya. Dan ini dia punya dari variasi joknya pun ini keren banget ya, dia ada line garis warnanya coklat keemasan gitu ya di bagian tengah sini saja. Oke, kita next untuk di bagian sun visornya. Sun visornya ini dia sudah dilengkapi dengan lampu juga, kanan kirinya sama ya. Terus juga di bagian tengah sini ada 2 buah lampu baca yang mini. Ini ada pengaturan untuk dari lampunya itu sendiri. Lalu ini kita mau coba buka untuk sunroofnya. Mel akan kasih lihat ke teman-teman semua. Sebentar ya. Kita buka dulu dari kanvasnya. Dan kita langsung next saja untuk buka sunroofnya. Tinggal sekali klik aja, nanti dia langsung otomatis bergerak ke bagian belakang. Atau kalau misalnya kita mau close, tinggal kita klik lagi. Nah, ini semua berfungsi dengan baik ya untuk dari sunroof itu sendiri. Kalau kalian mau down, up nih contoh, nah hanya buka saja sedikit ya. Kalau kalian mau tutup, tinggal down aja. Oke, ini berfungsi dengan baik semua ya. Oke, dan yang terakhir untuk di bagian ujungnya ini hampir ketinggalan. Dia ada aksen wooden panel lagi dan bentuknya ini simetris banget ya, bagus ya teman-teman sampai ke bagian ujung. Oh, ada lampunya juga ya, ada ambient lightnya ini warna biru. Hanya di sebelah sini aja, di samping kanan kiri yang tidak ada. Terus ada jahitan-jahitan warna coklatnya ya yang mengikuti. Terus untuk dari dashboardnya ini kita mau lihat apakah ada buku servis buku manual. Nah, buku servis buku manualnya ini masih ada ya. Tuh, buku pedoman pemilik dan buku servisnya. Oke, kita mau langsung aja ke bagian kursi penumpangnya ya. Oke guys, nah untuk di bagian kursi penumpangnya Toyota Camry udah pasti nyaman dan enak sekali ya. Kenapa Mel bilang gitu? Untuk di bagian legroomnya aja ini masih luas banget dan lebar. Apalagi di bagian headroomnya ini pun masih lumayan jauh ya untuk ukuran tubuh Mel dari 150 cm, jadi ini masih enak banget. Dan tidak lupa ada 2 buah lampu baca di bagian tengah dan ini sudah LED ya, sama seperti yang di bagian depan. Lalu dia juga punya armrestnya. Oke, nah ini armrestnya memang sampai ke bagian bawah ya, jadi ini dia bukan rusak tapi memang modelannya sampai bawah. Dan ada 2 buah cup holder di bagian tengahnya. Kalau kita pakai armrestnya atau cup holdernya, otomatis ini dia ada pembatas dan menjadi 2 bagian saja. Tapi kalau kita tidak pakai armrestnya, ini bisa muat sampai 3 orang sebenarnya ya. Jadi masih cukup lebar dan nyaman untuk Toyota Camry ini. Next, untuk di bagian depannya ini dia ada 2 buah AC plus ada wooden panelnya yang tadi kita sudah bahas. Ada 2 tempat charge ya nih, tuh 2,1A ya untuk di bagian tempat charge bagian depannya. Oke, ambient lightnya tadi kita lihat ada di bagian depan, dan untuk di bagian handle pintunya ini pun juga ada ya, masing-masing kanan kiri sama dia ada ambient lightnya warna biru itu. Oke, untuk di bagian belakang tidak banyak yang Mel bisa review lagi. Sekian dulu untuk reviewnya. Nah, sekarang Mel akan kasih tahu informasinya. Untuk harganya kita buka di 600 jutaan rupiah. Harga pastinya bisa langsung teman-teman cek aja di websitenya Autofam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung kontak aja di 08138 94 kali 077. Nah, untuk pajak ini panjang di bulan 5 tahun 2023. Jadi kalian tinggal datang ke showroomnya Autofam. Jangan lupa Autofam ada 2 di Mangga Duska dan juga di Cibubur. Kunjungi showroomnya, janjian dulu sama salesnya. Nah, kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut di nomor teleponnya. Kalau minta hitungan boleh banget untuk kredit. Nah, kita juga bisa baikin 1 kredit. Terserah teman-teman nyamannya di mana. Lalu kalau misalnya teman-teman pengen minta foto-foto lebih detail, bisa banget nanti langsung dikirimin WA-nya ya. Yang tadi sudah Mel jelasin, kalau Autofam menjamin mobil yang kita jual tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli ya. Bisa langsung kita buat cek ke bengkel resmi sesuai dengan mobil yang kalian beli di Autofam dengan merek contohnya BMW, Mercy, Toyota, Honda, Suzuki, Mini Cooper, dan lain sebagainya ya. Thank you so much. Kalau misalnya kalian udah ngikutin dari awal sampai akhir, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dari channel Autofam TV yang ada di bagian bawah sini. Thank you so much. Bye-bye.